Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Ulang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Ada satu video yang menurut saya ini betul-betul gokil, di mana ada pendukung Anies Baswedan yang berkomentar di salah satu akun TikTok Jokower. Kenapa saya bilang Jokower? Karena memang orang-orang ini adalah orang yang sangat mencintai Pak Jokowi, yang kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait soal Anies Baswedan dan tidak menyangka apa yang disampaikan oleh mbak-mbak viral ini, dan ada juga laki-laki betul-betul membuat pendukung Anies Baswedan kelimpungan dibuatnya. Coba kita lihat bagaimana videonya. Sudah saya cek di Google dan muncul Anies Baswedan. Ada 14 poin yang saya rangkum tentang prestasi beliau. Yang pertama, Formula E. Tidak ada guna, tidak ada manfaat untuk warga DKI. Stadion JIS dirancang oleh Bapak Sutioso, pembebasan oleh Bapak Fauzi Bowo, pembangunan Jokowi Ahok, dan diteruskan oleh Anies Baswedan. Revitalisasi kota tua, nambahin macet di area sekitar. Sumur resapan tidak berfungsi dengan baik, ambles, mengganggu perjalanan. Pembangunan jalur sepeda tidak efisien karena memakan jalan raya. Jalur busway terganggu. JPO Jalan Jenderal Sudirman, di situ udah beberapa ada JPO. Jadi ini hanya revitalisasi saja. Jaki, aplikasi Jakarta terkini, tidak efisien karena banyak keluhan masyarakat, terhambat di kelurahan. Jaklingko, kartu A, kartu B, kartu C, kartu D dijadiin satu. Jadi simple gitu aja. Pelebaran trotoar, nambahin macet. Gratiskan PBB, NJOP di bawah 2M. Padahal tadinya itu program Ahok, NJOP di bawah 1M. Rumah DP 0%. Sekarang minimal gaji 15 juta. Kampung susun akuarium, sama aja kayak programnya Ahok. Rusun, sama aja. Flyover tapal kuda, kalau ini baru saya akuin, membantu warga DKI. Revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen, semua orang juga bisa revitalisasi. Dari 14 poin yang saya rangkum, 1 sampai 14 yang menurut saya itu benar-benar membantu warga dan itu memang prestasi beliau adalah 1, flyover tapal kuda. Oke, terima kasih Bapak Yohanes Anies Rashid Baswedan. Pak Anies keren, panas kau. Ya saya bukan orang Jakarta, kenapa saya harus panas sama Anies? Yang seharusnya panas sama Anies itu orang Jakarta, karena tempat mereka sudah diporak-porandakan, diobrak-abrik sama Anies. Saya relawan Jokowi, saya pecinta Jokowi. Kenapa saya harus panas sama Anies? Orang yang saya banggakan, seorang presiden yang bernama Joko Widodo, pencapaiannya luar biasa. Kebijakannya berdampak positif bagi negara Indonesia, bahkan untuk jangka panjang sampai kapanpun masih akan tetap berdampak positif. Ngapain aku harus panas sama Anies? Justru yang panas itu kalian, karena kalian merasa orang yang kalian bangga-banggakan, yaitu Anies Baswedan, tidak bisa melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Jelas nggak bisa. Orang seperti Anies ini nggak akan bisa melakukan hal seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Anies ini cuma bisanya kan merangkai kata-kata, bikin bambu mesum, bikin tugu sepatu. Bang, kalau misalkan Pak Anies jadi presiden, abang mau ngapain? Serius saya nanya. Dan saya juga bakalan serius menjawab pertanyaan Anda.
Saya adalah salah satu orang yang tidak mendukung Pak Jokowi pada saat itu. Saya adalah orang yang mendukung Pak Prabowo. Ketika orang yang saya dukung, Pak Prabowo, kalah dalam pemilu, dan Pak Jokowi yang terpilih menjadi seorang presiden, selama saya mengakui diri saya adalah rakyat Indonesia, saya wajib menghormati yang namanya presiden. Dan saya lihat juga Pak Jokowi cinta NKRI dan peduli kepada rakyat kecil. Kalau menurut saya, nggak tahu menurut para pembenci. Di kampung saya dulu, suara dukungan kepada Pak Jokowi itu kecil. Tapi Pak Jokowi sudah buat kita semua malu dengan hasil kerja Pak Jokowi. Di kampung saya dulu tertinggal. Jalanan hancur, pengairan hancur, masih banyak rumah-rumah yang kumuh. Tapi Pak Jokowi sudah menampar saya dengan prestasinya, dengan hasil kerjanya, dengan kepeduliannya, memperhatikan daerah saya, kampung saya, dengan memberikan bantuan, memperbaiki jalanan, fasilitas-fasilitas pengairan, bahkan membangun rumah-rumah yang kumuh yang tidak layak huni. Bagi saya, seorang presiden adalah bapak saya sendiri sebagai rakyat. Saya wajib menghormatinya dan wajib menjaganya dari mulut-mulut orang yang suka menghina dan mencaci maki Pak Jokowi. Kalau seandainya Pak Anies menjadi seorang presiden, saya pasti bakalan dukung selama Pak Anies baik menjadi seorang presiden. Dan kalau seandainya Pak Anies jadi presiden, tidak ada yang harus dirubah di Indonesia. Cukup lanjutkan. Cintai NKRI. Itu aja pesan saya. Saya pasti bakal menghormati. Dan apa yang saya bakal lakukan kegiatan saya sehari-hari selayaknya sebagai rakyat. Waktunya bekerja, saya bekerja. Waktunya tidur, ya saya tidur. Waktunya makan, ya saya makan. Bahkan waktunya modal, saya bakalan modal. Gak akan pernah mempermasalahkan yang namanya presiden. Oke, saya kira jelas ya kita. Jadi memang para pendukung Anies Baswedan ini berusaha keras merasionalkan dan memberikan semacam penguatan-penguatan terhadap apa bagusnya Anies Baswedan. Tetapi kemudian oleh para netizen yang memang sudah dari awal menilai Anies Baswedan ini pasca Pilgub 2017 di DKI, dan setelah itu dia menang dan hampir tidak punya prestasi. Jadi belum lagi bagaimana proses terpilihnya yang bermasalah, sampai kemudian dia terpilih juga tidak ada hal yang bisa dia lakukan untuk DKI Jakarta. Bagi netizen menganggap bahwa apa yang terjadi di Jakarta itu adalah malapetaka bagi rakyat DKI Jakarta. Jadi inilah efek dari buah yang ditanam Anies selama ini, sehingga kalau Anies selalu bicara track record, sebenarnya dengan mudah didapatkan apa-apa yang menjadi track record Anies di lapangan. Ya, salah satunya itu yang disampaikan oleh Mbak Viral. Ada 14 katanya yang dilakukan Anies Baswedan, hanya satu yang masuk di akal yang betul-betul berfungsi untuk rakyat DKI Jakarta. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.